Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali kepada renungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-15 sampai 16. Tertulis demikian. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini adalah kisah tentang permulaan penderitaan Kristus. Yang pertama adalah Yesus Kristus ditangkap. Meskipun Tuhan Yesus bukan penjahat, tapi ia ditangkap seperti seorang penjahat. Para prajurit Romawi dan pasukan dalam jumlah yang banyak datang menangkapnya. Yang kedua adalah Yesus Kristus diinterogasi. Setelah ditangkap, Tuhan Yesus ditanyai mengenai berbagai hal seputar status dan pernyataannya. Dalam masa interogasi ini, Yesus mengalami hinaan, celaan, dan pukulan. Yang ketiga, Yesus Kristus disangkali. Dalam proses sidang di rumah imam besar ini, Petrus, seorang dari murid Tuhan Yesus, menyangkalinya sampai 3 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dengan baik kisah ini, sebenarnya ada 2 murid Tuhan Yesus yang disebutkan di sini. Biasanya kita hanya mendengar tentang Petrus saja, padahal ada 2. Siapa yang satu itu, saudara? Yaitu Yohanes. Memang namanya tidak disebutkan, tapi gaya penulisan Rasul Yohanes dalam suratnya selalu hanya menyebutkan dirinya sendiri dengan gaya bahasa seperti ini, yaitu dengan menggunakan kata murid yang lain atau murid yang dikasihi Yesus. Kita akan belajar dari sikap 2 murid Tuhan Yesus ini. Pertama, kita belajar dari Petrus. Petrus mengikuti Tuhan Yesus dengan diam-diam. Dari jauh, ia malu mengikuti Tuhan Yesus karena takut pada orang banyak. Yang kedua, saudara, Petrus mengikuti Yesus tanpa pengakuan. Ia tidak sepenuh hati mengakui Yesus karena takut pada ancaman. Yang ketiga, saudara, Petrus mengikuti Yesus tanpa pengorbanan. Ia tidak berani dengan konsekuensi yang akan dihadapinya. Dari murid yang lain yaitu Yohanes, kita bisa belajar tentang bagaimana sikapnya. Yang pertama adalah Yohanes mengikuti Yesus dengan berjalan bersamanya. Yang kedua, Yohanes mengikuti Yesus dengan mengakuinya. Berbeda dengan Petrus yang tidak mengakui Yesus. Yohanes secara terang-terangan berjalan bersama Yesus, dan ini menunjukkan pengakuannya terhadap Yesus. Yang ketiga, Yohanes mengikuti Yesus dengan siap menghadapi konsekuensi apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita refleksikan kisah ini terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita berada dalam tekanan atau masalah, apakah kita akan menyangkali Tuhan Yesus? Ataukah kita tetap mengakui Dia dalam hidup kita? Dalam Markus 14 ayat 31 tertulis, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Petrus dengan begitu percaya diri berkata, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Begitu juga murid-murid yang lain. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, para murid kocar-kacir, lari, mereka takut dengan ancaman. Petrus pun demikian, saudara.
dia akhirnya menyangkali Tuhan 3 kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengandalkan dirinya sendiri dan dia gagal. Kita pun demikian, saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal, saudara. Mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengandalkan kedagingan kita. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Petrus mengalami perubahan dari orang yang takut dan menyangkali Tuhan menjadi orang yang berani dan berapi-api mengabarkan kabar Injil. Hal ini terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atasnya. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan itu mengubahkan Petrus menjadi pribadi yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Terlebih lagi, saudara, di dunia ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Kita tidak bisa, saudara, mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan, pikiran, dan pengetahuan kita. Kita memerlukan kekuatan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyangkali iman kita. Jangan menyangkali firman-Nya. Dan jangan menyangkali namanya. Dalam Lukas 12 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, sungguh-sungguh mengakui Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengiringi Dia dengan setia. Mari saudara ikutlah menderita bersama Kristus sebagai seorang prajurit yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita semua untuk setia dalam pengiringan kita akan Tuhan dan kita berjalan dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, agar kami setia dalam pengiringan akan Engkau. Tidak menyangkali Tuhan dalam hidup kami, tetapi senantiasa mengakui Engkau Tuhan, dalam seluruh keberadaan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya para pendengar renungan ini, agar Tuhan memberikan kekuatan iman bagi setiap anak-anak-Mu dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Mungkin tekanan, ancaman, ataupun aniaya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, supaya anak-anak-Mu tetap setia, mengakui Engkau, dan teguh percaya kepadamu. Hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi goncangan-goncangan iman, agar Tuhan memberikan kekuatan iman yang kokoh kepada setiap mereka, sehingga anak-anak-Mu ini tetap setia kepadamu Tuhan. Berikanlah kekuatan iman bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang berada dalam kekurangan maupun juga berkelebihan. Biarlah dalam kekurangan dan juga kelebihan, mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tidak terikat dengan harta. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah setiap kami, supaya kami selalu setia dan mengakui Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.